Baik, anak-anak ya, maaf tadi ada sedikit trouble. Lihat lagi mengenai perbedaan atom, unsur, dan senyawa ya. Seandainya atom digambarkan dengan bentuk bulatan yang berisi penuh seperti kelereng misalnya. Di sini atom O warnanya merah, lalu atom H yang berwarna ungu ya. Kalau atom O masing-masing berdiri sendiri, jadi disebut sebagai atom atau unsur, sedangkan ketika bergabung itu membentuk namanya molekul ya. O dengan O membentuk molekul O2 yang disebut dengan oksigen. Kita gunakan sehari-hari sebagai udara untuk pernapasan. Kemudian yang kedua, hidrogen. H dengan H bergabung membentuk H2. Hidrogen ini digunakan sebagai lampu penerangan ya. Ternyata molekul unsur ini direaksikan atau digabungan antara oksigen dan oksigen dengan hidrogen itu membentuk molekul senyawa H2O atau yang biasa kita sebut sebagai air ya. Air yang kita minum menyegarkan. Nah, intinya perhatikan gambar di sini. Kalau atom itu berdiri sendiri terpisah ya. Hanya satu bulatan saja itu namanya atom. Kalau satu bulatan yang sama bergabung itu namanya molekul unsur. Sedangkan kalau dua jenis unsur bergabung itu namanya membentuk molekul senyawa ya. Baik, yang ketiga, ingat-ingat ya, tadi penggolongan materi yang pertama unsur, yang kedua senyawa, yang ketiga adalah campuran ya. Campuran adalah gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap tanpa melalui reaksi kimia. Misalnya air sungai, tanah, udara, makanan, minuman, ada larutan garam, larutan gula, dan lain-lain ya. Di sini ada gambaran. Ini campuran ada dua ya. Yang pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen memiliki ciri-ciri komposisi sama di seluruh bagiannya. Tidak tampak adanya bidang batas antara komponen penyusunnya, sering disebut sebagai larutan, dapat berwujud cair, padat, maupun gas. Contoh larutan homogen di sini. Seandainya kamu masukkan gula ke dalam air, artinya kamu mencampurkan gula dengan air, lalu diaduk, ya, gulanya larut, maka membentuk namanya larutan gula. Kamu masih bisa nggak melihat mana gulanya? Bisa nggak tampak gulanya? Tidak, ya. Jadi gula dan air komposisinya dari bagian atas gelas sampai ke bawah itu sama, ya, semuanya bening. Itu namanya homogen, serba sama. Lalu yang kedua ini, sebelah kanan contoh sirup ya. Kamu biasa mungkin minum es pakai sirup ya kan? Apalagi kalau lagi panas tambahin sirup segar ya. Nah, sirup kalau sudah diaduk dia akan menyatu dengan air membentuk larutan sirup. Bagian atas sama bawahnya sama semuanya ya. Tidak berarti bahwa di atasnya bening misalnya di bawahnya merah bukan. Contoh larutan yang lain ini contohnya adalah campuran air yang kolam atau laut yang bening, lalu ada emas putih, di sini ada teh ya. Misalnya, kamu bisa membuat larutan teh dari air, gula, teh sama lemon bisa jadi ya. Di sini serba sama bagiannya, campuran homogen. Lalu sirup obat batuk ya. Yang pernah batuk minum sirup, kelihatan nggak bagian mana yang obatnya, mana yang gulanya? Nggak kelihatan ya, semuanya serba sama, itu namanya homogen. Baik. Yang kedua disebut campuran heterogen. Campuran yang memiliki ciri-ciri dan komposisi di setiap bagian tidak sama. Tampak adanya bidang batas antara komponen penyusunnya. Di sini misalnya yang di piring ini ada campuran semen, serbuk besi, dan pasir. Ya. Ini namanya campuran heterogen. Bagian-bagiannya masih kelihatan. Kemudian di sini ada batuan granit. Batuan granit itu tidak komposisinya tidak seragam ya, tidak menonjol. Lalu sehari-hari lah, ini ada gambaran pizza. Pizza diisi toppingnya macam-macam, itu berarti campuran. Kemudian ada sebelah kanan ada gambar minyak. Minyak dengan air tidak bisa menyatu, maka disebut campuran heterogen.
Kemudian air dengan pasir, walaupun kamu sudah aduk, tetap tidak bisa menyatu. Itu namanya campuran hidrogen ya. Pasir kalau dibiarkan nanti lama-lama akan mengendap dan mungkin airnya akan berubah keruh, berarti ada butiran yang tidak larut ya. Kalau tidak larut itu namanya campuran heterogen. Baik anak-anakku, tadi sudah belajar ada unsur, ada senyawa dan campuran ya. Nah, kemudian klasifikasi materi atau penggolongan benda berdasarkan wujud atau bentuk dan volumenya ada 3. Apa tadi? Misalnya salah satu. Baik. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak anak-anak? Coba tunjukkan, lambaikan tanganmu. Siapa yang 75? Mana ya yang 75? Oke, Irfan. Nah, terus yang lain mana 75? Oh ya, Valen. Ya, terus siapa nih, Neng? Tulisannya hati-hati. Ya, baik. Oke, coba sekarang tunjuk jari. Siapa yang 76? Ya, Ibu nggak bisa sebut semua ya, karena di sini nggak kelihatan semua langsung. Kemudian siapa yang 77? Halo, oke, Maula, terus Ica ya, 77. Hendrayanti kelas berapa ya? Lupa sih, Bu. Adakah yang bertanya? Kalian bisa bertanya melalui chat. Tanya apa nih? Silakan yang punya pertanyaan, boleh seputar apa yang barusan dipelajari. Baik. Goblok lu ngapain sih lu? Terus ini metik juga bisa. Ditulis di buku. Oh, jangan lupa. Bangsat lu. Gua gangguin kagak mau kan lu. Baik anak-anak, dengarkan dulu, perhatikan tampilan dari PowerPoint-nya. Kamu ikuti saja pembelajaran, nanti tugasnya ada di akhir pertemuan kita hari ini, ya. Jadi tidak ada di classroom, nanti tugasnya ada di bagian akhir dari penjelasan Ibu, ya. Jadi kamu perhatikan dulu. Baik, sekarang kita coba untuk
Di sini ada contoh soal. Berikut ini yang merupakan unsur adalah A. H2O, B. H2, C. NaCl, D. CaCO3. Ya, coba tunjuk jari. Siapa yang mau jawab? Tunjukkan dengan jari. A, B, C, atau D. Jawaban nomor 1. Ya, siapa itu? Masih belum tepat. A, masih belum tepat. Oke, tunjukkan jari. Apa jawaban nomor 1? Nomor 1. C, masih belum tepat. Ingat ya, unsur adalah hanya satu macam huruf saja. Nah, yang mana? Ya, betul. Yang B, ya, nitrogen. Kalau H2O ini senyawa, NaCl senyawa, CaCO3 juga senyawa. Yang kedua, berikan contoh pemanfaatan unsur, senyawa, dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Ini sangat mudah. Yang termasuk unsur tadi ada besi, aluminium, ya kan? Besi digunakan untuk membuat pagar, membuat bangunan, dan sebagainya. Kemudian aluminium misalnya untuk alat masak, tembaga untuk pengantar listrik, ya. Kemudian yang kedua, senyawa, contohnya banyak juga tadi air ya, kita gunakan sehari-hari untuk air minum, lalu garam dapur untuk bumbu masak, dan sebagainya. Masuk campuran, campuran misalnya larutan gula, itu bisa untuk kamu bikin minuman, ya, ada teh manis, kopi, dan sebagainya, ya. Baik, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita lanjut mengenai campuran tadi. Uraikan secara lengkap ya. Campuran homogen, salah satunya adalah larutan. Larutan ada asam, basa, dan garam. Ini berdasarkan sifatnya. Yang disebut larutan itu apa? Larutan adalah penggabungan antara zat terlarut, misalnya gula, garam, ya kan? Ditambah dengan pelarut, misalnya air. Ketika diaduk menjadi rata, itu namanya larutan. Seluruh bagiannya sama, maka disebut dengan campuran homogen. Ya. Beberapa contoh asam, misalnya di sini ada cuka, ada air jeruk. Lalu yang termasuk basa ada obat mah, ini apa sih namanya, Milanta ya. Kemudian ada sabun mandi, ada deterjen ya. Masuk garam ada garam dapur, soda kue, garam micin ya. Kalau kamu suruh menyebutkan perbedaan asam, basa, garam bagaimana? Dalam kehidupan sehari, cara mudahnya adalah kalau asam ya berasa asam ya, bersifat korosif, artinya kalau kena mata pedih ya. Kemudian kalau yang basa, cirinya biasanya licin, seperti sabun gitu ya. Kemudian berasa pahit. Kamu pernah nyobain sabun nggak? Ya, sabun kalau dicoba rasanya pahit karena termasuk basa. Lalu garam, ini adalah hasil penggabungan antara asam basa, sifatnya netral. Salah satunya garam dapur, rasanya asin. Baik, lihat. Bagaimana cara kita membedakan antara larutan asam dan basa, ya, ataupun garam? Itu digunakan namanya indikator. Indikator adalah suatu senyawa yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa. Kemudian di sini ada gambar yang berwarna-warni ya. Di sini ada disebut dengan tingkat keasaman atau pH larutan yang nilainya dari 0 sampai 14. Di sini ada 7 yang spesial di tengah, itu warnanya biru tajam ya. Angka 7 menunjukkan suatu materi bersifat atau larutan bersifat netral. Sedangkan yang kurang dari 7 itu bersifat asam, dan yang lebih dari 7 itu bersifat basa ya. Nah, kemudian indikator yang pertama namanya indikator alam. Ini kita bisa membuat sendiri di rumah, bisa dari bunga, umbi-umbian, kulit buah, dan daun-daunan. Misalnya mawar ekstrak ya, dihancurkan, diambil airnya. Itu bisa untuk mengidentifikasi asam basa. Lalu kulit manggis, kunyit, dan kembang sepatu. Masing-masing punya warna yang khas ya. Baik, sekarang kita lihat contoh di sini. Perubahan warna indikator alam pada kol ungu.
Jadi kol ungu, kalau diekstrak kan warnanya ungu. Kemudian kalau dicampur dengan asam, warna kol ungu yang warnanya ungu berubah menjadi merah, ya, merah agak oranye, ya. Sedangkan kalau dimasukkan ke dalam larutan basa, kol ungu ini berubah menjadi hijau. Ini jadi ciri khas dari indikator, ya, tadi membedakan antara larutan asam dan basa, ya, mudah dikenali. Baik, kemudian berikutnya ada namanya indikator buatan. Indikator buatan yang mudah dipelajari adalah kertas lakmus namanya. Kertas yang sensitif terhadap sifat larutan asam dan basa. Kertas lakmus ini ada dua macam, yang berwarna biru dan berwarna merah atau pink tuh, ya. Jadi kertas lakmus biru kalau dimasukkan ke dalam asam berubah warna menjadi merah. Sedangkan kertas lakmus merah kalau dimasukkan ke dalam basa menjadi berwarna biru. Lihat sini, yang bagian bawah tabel perubahan warna kertas lakmus. Kertas lakmus itu adalah lakmus merah dan lakmus biru. Lalu jenis larutan ada larutan asam, basa, dan garam. Larutan asam, apabila lakmus dimasukkan ke dalam larutan asam, lakmus merah akan tetap merah. Sedangkan lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan asam berubah menjadi merah, ya. Lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan basa menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Kemudian untuk garam, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Ini ciri khasnya, ya. Jadi ciri khas asam memerahkan kertas lakmus. Sedangkan larutan basa membirukan kertas lakmus, ya. Baik. Berikutnya nih contoh soal, ya. Ada yang A namanya, ini jelas kamu udah kenal semua, ya. Jeruk, ya, buah jeruk. Yang sebelah kanan itu adalah sabun mandi, ya. Pasti kamu sudah tahu dong, ya. Kira-kira untuk A itu termasuk asam atau basa. Yang B asam atau basa. Tetapi kita harus membuktikan menggunakan kertas lakmus misalnya. Kita gunakan kertas lakmus biru dimasukkan ke dalam cairan jeruk. Ternyata lakmusnya akan berubah menjadi warna merah karena bahan A atau jeruk ini bersifat asam. Sedangkan lakmus biru apabila dimasukkan ke cairan sabun dia akan tetap biru karena air sabun tadi bersifat basa. Baik, ini tadi ya campuran homogen, salah satunya adalah larutan, ya. Larutan ada asam, basa, dan garam. Untuk mengecek atau mengidentifikasi sifat larutan digunakan ada indikator, ya. Indikator ada dua macam, indikator alami dan indikator buatan, ya. Indikator alami tadi ada dari bunga-bungaan, dari kulit buah, dari daun, ya, dari kunyit, ya. Kemudian untuk indikator buatan gunakan kertas lakmus misalnya. Ada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kertas lakmus merah itu menunjukkan sifat asam dan lakmus biru itu lebih identik dengan sifat basa. Baik, di sini ada kesimpulan untuk perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Unsur itu tersusun dari satu jenis atom saja, misalnya hidrogen atau oksigen. Tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Jadi partikel dari suatu atom itu tidak dapat diamati dengan secara kimia biasa karena berupa elektron, proton, dan sebagainya. Kemudian yang kedua untuk senyawa tersusun dari dua jenis unsur atau lebih secara kimia dapat diuraikan menjadi unsur penyusunnya dengan reaksi kimia biasa. Misalnya senyawa tadi kan ada air atau H2O bisa dipecah lagi menjadi unsur hidrogen dan unsur oksigen. Perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya selalu tetap untuk senyawa. Misalnya air itu rumus kimianya H2O, tidak bisa menjadi HO saja gitu misalnya, nggak bisa. Dan tidak bisa menjadi HO2. Kalau berubah susunan unsurnya, maka berarti menjadi senyawa yang berbeda. Ya. Sifat dari senyawa itu berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Ya, tadi kan oksigen
hidrogen itu berupa gas. Ketika membentuk senyawa itu menjadi cair ya. Lalu yang ketiga untuk campuran, tersusun dari 2 atau lebih unsur atau senyawa secara fisika dapat dipisahkan menjadi zat penyusunnya secara fisika. Perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap, sifatnya sama ya. Kemudian berikutnya mengenai pemisahan campuran. Ini ada celah pengayakan atau penyaringan ya, yang memisahkan campuran berdasarkan ukuran partikel. Misalnya, kamu punya pasir dicampur dengan air, maka disaring ya, itu namanya penyaringan. Destilasi pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Misalnya minyak bumi, ada bensin, solar, dan sebagainya. Itu bisa dipisahkan karena perbedaan titik didih ya. Kemudian sublimasi atau menyublim. Ini berdasarkan perbedaan titik leleh. Misalnya, kapur barus itu kalau dipanaskan dia langsung menguap tanpa melalui proses mencair atau melebur. Itu namanya menyublim ya. Kemudian elektroforesis, pemisahan berdasarkan perbedaan muatan listrik, ekstraksi dan rekristalisasi berdasarkan perbedaan kelarutan atau tingkat larutnya suatu zat di dalam zat cair ya. Di sini gambarnya contoh rangkaian destilasi. Yang kedua, magnet digunakan untuk memisahkan besi dari pasir misalnya. Baik, ini antara lain contoh pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika. Ada pengayakan, tukang ya, mengayak pasir dari batu, lalu penyaringan misalnya santan dari kelapa, kristalisasi tukang pembuat garam ya, lalu penyulingan destilasi tadi minyak bumi antara lain, sublimasi di sini ada yodium atau kapur barus bisa, kromatografi misalnya memisahkan zat warna pada tinta. Tinta yang berwarna hitam itu sebetulnya campuran dari berbagai macam warna, dipisahkan menggunakan namanya absorben, kromatografi. Contohnya kamu menggunakan kertas tisu bisa itu. Ya. Baik, kemudian pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia, ini bisa digunakan untuk misalnya garam-garam seperti tawas untuk menjernihkan air ya kan, untuk membunuh kuman-kuman yang ada di dalam air, desinfektan dan sebagainya. Oke, ini yang terakhir mengenai pengelompokan perubahan materi. Jadi benda itu dapat berubah sifatnya atau hanya wujudnya saja. Perubahan materi ada 2, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika hanya wujudnya saja yang berubah. Misalnya es berubah menjadi air berubah menjadi uap air. Lalu lilin meleleh, pelarutan garam, itu namanya hanya berubah wujudnya saja. Sedangkan perubahan kimia ini berubah menjadi zat baru. Misalnya kertas dibakar menjadi abu, besi menjadi karat, nasi menjadi basi. Ciri khas perubahan kimia dan fisika, lihat di bawahnya di sini. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wujud materi. Sedangkan perubahan kimia, ini reaksi kimia yaitu perubahan yang menghasilkan materi baru. Ya di sini berikutnya, sifat materi ya. Benda-benda itu memiliki sifat, ada 2, sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah wujud benda, padat, cair, gas, ya kan? Warna macam-macam, merah, kuning, hijau, dan seterusnya. Kelarutan, gula, garam itu dilarutkan ke dalam air, bisa misalnya. Daya hantar listrik, kemagnetan, titik-titik lebur. Kemudian termasuk sifat kimia, di sini mudah terbakar, namanya sifat kimia. Misalnya, untuk kenapa harus tahu sifat materi? Supaya kita bisa mengenali, bisa mengamankan ya. Misalnya, bensin kan mudah terbakar, jadi jangan simpan dekat dengan api ya. Yang mudah meledak juga jangan disimpan dekat dengan panas, misalnya petasan gitu. Sifat reaktif berarti mudah bereaksi, korosif berarti dapat mudah berkarat, iritatif menimbulkan iritasi pada mata, pada tangan, menimbulkan rasa pedih misalnya. Kalau yang beracun jangan sampai kita hirup, kita makan, kita sentuh ya. Itu adalah sifat kimia ya. Baik. Kemudian ini perubahan fisika hanya merupakan perubahan wujud ya, daripada cair gas. Contohnya air. Air dalam padat namanya es, dalam bentuk cair namanya air, dalam bentuk gas namanya uap air ya.
Kemudian yang bawah ini gambar yodium menyublim. Yodium dipanaskan, nanti akan langsung menguap, tidak melalui proses mencair ya. Kemudian ini yang meja misalnya. Meja itu kan terbuat dari kayu, ya, hanya berubah bentuknya saja. Lalu ini ada es dikutuk mencair atau melebur. Lalu ada tisu atau kertas yang kita sobek-sobek, kita potong-potong menjadi bagian kecil, itu tidak berubah sifatnya, itu hanya berubah bentuknya atau ukurannya saja. Ya. Contoh perubahan kimia, misalnya di sini ada buah membusuk, kertas dibakar, ada besi yang berkarat. Ciri perubahan kimia adalah yang pertama berubah menjadi zat baru. Di sini contohnya gula dipanaskan menjadi karamel ya. Yang kedua timbulnya gas. Misalnya ada air kapur atau dimasukkan ke dalam air atau soda kue ya, menimbulkan gas. Lalu kembang api itu timbul perubahan suhu dan perubahan warna. Lalu ada yang menimbulkan endapan. Jadi ciri perubahan kimia yang pertama terbentuk zat baru, timbulnya gas, perubahan warna, timbulnya endapan, juga ada perubahan suhu. Ini antara lain contoh perubahan kimia. Pembakaran menghasilkan arang, peragian itu pembuatan tape ya, dari singkong menjadi tape, rasanya berubah teksturnya ya, dari keras menjadi lunak tentunya, kedelai menjadi tempe ya. Lalu korosi atau perkaratan, ini contoh besi yang berkarat, pelapukan batuan itu hancur ya karena proses pelapukan, namun itu kimia. Baik, di sini contoh soal. Sebutkan 5 sifat fisika suatu materi. Ya, tadi ada wujud benda, warna, kemanetan, kelarutan, dan daya hantar. Sedangkan yang kedua, ciri-ciri yang biasa menyertai perubahan kimia, terbentuk zat baru, terbentuknya gas, terbentuk endapan, terjadi perubahan warna, dan terjadi perubahan suhu. Ya, baik. Coba ingat, kemarin Ibu kasih tugas kalian untuk menyiapkan 2 buah gelas. Mana coba tunjukkan gelasmu. Coba mana, tunjukkan gelasmu. Ya, oke. Gelasnya diisi air ya, setidaknya setengah. 2 gelas isi air, masing-masing setengah. Ya. Setelah itu, di masing-masing gelas, masukkan gula. Yang gelas satu masukkan gula 1 sendok, yang gelas kedua masukkan 1 sendok tanah, lalu diaduk. Silakan diaduk-aduk. Nah, setelah diaduk rata, diamkan sebentar. Diamkan sebentar. Setelah diaduk, diamkan dulu. Ya. Baik, sampai di sini ada ditanyakan tidak? Ini untuk tugas, nanti jawabannya ditulis di buku tulis, ya kan? Apa yang sudah kamu lakukan, lihat di sini. Yang bagian D, biarkan beberapa saat, amati dan bandingkan. Gelas 1 dan gelas 2, ya. Nah, kamu amati dulu setelah dibiarkan beberapa saat, kemudian buat kesimpulan. Dari percobaan yang kamu lakukan, apa perbedaan gelas 1 dan gelas 2, ya. Terus itu kan menunjukkan campuran, mana yang campuran homogen dan manakah yang merupakan campuran heterogen. Ini tugas 1 ya. Sudah? Amati dan buat kesimpulan. Kalau sudah, sekarang lihat. Tugas kedua. Silakan difoto boleh, ditulis boleh ya. Ibu tunggu 1 menit. Tugas 2, berikan masing-masing 3 contoh unsur, senyawa, dan campuran, dan jelaskan kegunaan dari zat tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
ditulis di buku pertanyaannya. Yang kedua nih, perhatikan gambar. Yang A gambar lilit, yang B adalah paku yang berkarat ya. Jelaskan jenis perubahan apa yang terjadi pada peristiwa tersebut. Apakah perubahan fisika, perubahan kimia, atau perubahan fisika dan perubahan kimia sekaligus ya. Nanti jawabannya difoto, dikirim ke classroom ya. Tugas jangan lupa kasih nama kelas dan mapelnya. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Tapi sebelumnya mungkin bisa Ibu simpulkan bahwa pembelajaran kamu hari ini mengenai klasifikasi materi tadi ada penggolongan materi berdasarkan wujudnya, zat padat, zat cair, dan gas. Lalu yang kedua adalah penggolongan materi berdasarkan komponen atau penyusunnya, ada unsur, senyawa, dan campuran. Lalu kelompok campuran, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Kemudian campuran homogen ada asam, basa, garam, dan campuran heterogen itu ada namanya pemisahannya ya, pemisahan campuran. Nih, bayangkan, kamu punya larutan garam. Bagaimana memisahkan atau ingin mengambil garam dari airnya? Bisa nggak garam diambil lagi? Atau kamu punya larutan gula tadi, bisa nggak kamu mengambil lagi gula sama airnya? Bisa ya. Jadi dengan cara dipanaskan atau diuapkan. Nanti airnya menguap, gulanya atau garamnya kita bisa ambil kembali. Baik anak-anakku ya, terima kasih yang sudah bertatap muka di pertemuan ini. Semoga kita masih punya waktu untuk berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.